komunikasi terapeutik. Kita perkenalan, lalu kontrak waktu, kontrak apa yang mau akan dilakukan, tujuannya seperti apa, dan jangan lupa identifikasi. Selamat siang, Bapak namanya siapa? Boleh lihat gelangnya? Abdul Roni ya. Tanggal lahirnya boleh disebutkan? Oke. Selamat siang Bapak, saya Nas Konita yang akan dinas di siang hari ini dari jam 1 sampai dengan jam 8 malam. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik di sistem kardiovaskular atau jantung Bapak, kurang lebih selama 10 menit atau 15 menit Bapak. Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya gangguan atau tidak di bagian sistem kardiovaskular, atau misalnya pasiennya tidak tahu yang namanya sistem kardiovaskular, dijelaskan di bagian jantung. Ya, apakah Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia, saya izin untuk mempersiapkan alat dan cuci tangan dahulu. Ya, habis itu kita cuci tangan dahulu, lalu disiapkan alat-alatnya tadi yang saya bilang. Handscoon, terus tensimeter ya, stetoskop, terus alcohol swab. Kalau penggaris ini nanti mungkin penjelasannya pada saat TMB untuk mengukur vena jugularis, adakah terjadinya pembengkakan atau tidak. Oke, sampai sini saya kecepatan nggak? Yang belakang paham? Oke, kita periksa apa dulu tadi? Tekanan darah. Saya skip ya, teman-teman udah tahu ya bagaimana cara pemeriksaannya. Terus habis itu kita periksa nadi kita periksa selama 1 menit full atau 60 detik. Apa yang diperiksa? Frekuensi irama, kualitas nadi. Nah, sambil diraba, ini kita rasakan, kita hitung dalam 1 menit. Jadi dirasakan iramanya ya, dia teratur atau tidak. Sambil dirasakan apakah ini nadinya kuat atau tidak, atau lemah. Biasanya pada pasien-pasien dengan dehidrasi itu sangat lemah, kita harus mencarinya agak susah. Oke, setelah pemeriksaan tekanan darah dan nadi, apa yang kita periksa? Kita langsung ke Inspeksi. Yang pertama, inspeksi apa tadi? Kepala dan leher. Kepala, bagian muka ya. Apa aja? Tadi yang pertama, pucat atau tidak, nyeri atau tidak dia ya. Maksudnya tampak nyeri atau enggak bapaknya. Terus lihat daerah bibirnya sianosis atau tidak, kebiruan atau tidak, atau kebiruan ya sianosis, terus pucat, atau bibirnya kering. Apalagi yang dilihat ini, kalau meriksa konjungtiva gimana? Lihat ke atas. Yang dilihat konjungtivanya ya. Kalau misalnya pucat berarti anemis. Yang ditulis itu ya, nanti dokumentasi hasilnya ya. Berarti inspeksi muka, tidak tampak sianosis di bibirnya, lalu tidak tampak nyeri bapaknya, pasiennya. Terus mukanya di bagian konjungtivanya tidak pucat, tidak ikterik, ya itu yang ditulis nanti di sini ya, di dokumentasi hasil. Nanti pada saat self study harus keisi, saya akan lihat satu-satu. Oke. Terus apalagi yang dilihat? Inspeksi tangan dan jari. Apa aja tadi yang dilihat? Dua-duanya. Sianosis perifer. Jarinya ya, kukunya dia sianosis atau enggak. Terus apa tadi? Clubbing finger. Clubbing finger agak cembung ya bentuk kukunya. Terus apa lagi? CRT ya. Capillary refill time-nya harus kurang dari 2 detik.
Setelah tangan dan kaki juga ya dinilai ya, karena kalau kaki bisa tampak pada pasien-pasien dengan gangguan jantung atau pembengkakan jantung, itu adanya edem ya, ada pembengkakan itu. Terus dilihat juga kuku-kukunya ya. Terus kita ke Dada kelahiran. bagian leher. Apa yang dilihat? Karotis. Tadi karotis. Vena jugularis. Biasanya pasiennya vena jugularis itu di sini. Kalau misalnya sampai dia menonjol atau terjadi kelihatan banget, itu ada kelainan jantung, ada pembengkakan. Berarti yang didokumentasi hasil tidak tampak atau tidak menonjol atau tidak terjadinya pembengkakan. Apalagi yang dilihat setelah vena jugularis, Kelainan arteri karotis atau nadi karotis. Biasanya suka ada renyutan di sini. Tapi kan kita belum palpasi ya. Kita masih inspeksi. Gitu. Kalau misalnya mau langsung palpasi di sini biasanya kencang. menegang gitu. Coba diperiksa masing-masing. Ya. Sini enggak? Antara kanan dan kiri diperiksa. Renyutannya, pulsasinya seimbang atau enggak, sama atau tidak. Ini sangat menentukan banget. Kalau nggak ada berarti harus di CPR ya, kalau nadi karotisnya tidak teraba. Oke, terus kita ke inspeksi dada klien ya. Apa buka Ron? Buka. Oke, inspeksi dada klien. Tadi apa aja yang dilihat? Nasa. Bentuk dada, Bentuk dada. ya. Ada kelainan atau tidak. Terus dilihat di bagian nih tulang-tulangnya ya, ada deformitas atau tidak. Terus sternum, nanti sama dengan inspeksi struktur rangka ya. Terus dilihat ada skar atau enggak, ada massa atau enggak. Misalnya di sebelah sini ada pembengkakan gitu, ada kebiruan atau tidak. Takutnya kebiruan, ada jejas, habis berantem ditonjok temennya, ternyata takutnya apa kemarin saya bilang pneumotoraks ya. Motoraks. Terus simetris atau tidaknya ya. Jadi di dokumentasi hasil ditulisnya dadanya simetris atau tidak. Terus tidak adanya skar, tidak adanya massa, tidak tampak adanya benjolan. Terus apalagi tidak ada deformitas atau kelainan bentuk. Sama tadi inspeksi struktur rangka. Apa aja yang dilihat? Sternum ya, skapula, terus kosta ya. Kosta batas jantung tadi berapa? ICS berapa? ICS 2 sampai ICS 5. ICS 2 sampai dengan 5. Oke, kita palpasi. Palpasi tadi ICS 2 Sampai ya. ICS 1 Kosta 2, ICS 2. Kita palpasi. Ada apa yang dilihat? Dicari? Nyeri atau tidak? Nyeri apa? Ya, sambil diraba, ada massa atau enggak? Oke, kita ke sini lagi. 1, 2, Kosta 2, ICS 2. Ada nyeri nggak Pak? Terus lagi ICS 3 sampai dengan ICS 5 ya. Tadi yang di sebelah sini katup apa? ICS 2 kanan, ICS 2 kiri, di bawahnya ICS 3 Mitral bikuspid. mitral atau bikuspid. bikuspid bawah di sini nanti mitral di sini. Terus karena trikuspid itu harusnya di sebelah sini, tapi diperiksa di ICS 3 kiri.
Oh iya. Oke, udah sampai dengan palpasi. Kita perkusi. Oh, tadi palpasi denyut. Karotis. Karatis. Kita palpasi denyut tadinya, dihitung berapa kali dalam semenit. Ya. Adanya detakan atau tidak, dihitung berapa kali per menit, lalu pulsasinya antara kanan dan kiri sama atau tidak. Normalnya sama harusnya. Oke, terus palpasi apex. Apex tadi di mana? ICS 5 mid clavicula. Mid clavicula. Persis. Di Oke, bawah di putih. sini. Ini apex. Itu detakannya yang paling kencangan karotis atau ini? Apex. Kira-kira. Kencangan apex karena ada yang tahu? Udah tahu. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Udah tahu. Apa? Mau lihat gambar kamu ini? Ada yang bisa jawab? Itu otot paling tebal yang mengeluarkan darah dari jantung. Nah, dindingnya yang paling tebal, ventrikel kiri. Ya, di situ ada ventrikel kiri. Dindingnya yang paling tebal. Terus dia yang Mengeluarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. oke, ke aorta. Ya, aorta yang mengalirkan ke Seluruh tubuh. Bentar. Oke. Lima. Oke, sampai dengan palpasi apex. Nanti Thank dibandingkan you. ada saat auskultasi juga dibandingkan antara detakan di apex dan detakan di nadi arteri karotis. Apa sih? Kalau bisa apa saya bilang kemarin kukunya nggak boleh panjang, maupun yang cowok ataupun cewek, ya. Dan kalau kalian ini pasti nggak terlalu kedengeran kalau pakai handscone. Kita coba tidak pakai handscone, ya. Yang kita perkusi adalah sebelah mana? Sama ya tadi. Kita cari ICS 1, Costa 2, terus ICS 2. Kedengeran nggak? Iya. Masih agak nyaring dikit ya. Mau maju saya mau. Nggak kelihatan. Oke, intercosta 2, costa 3, terus habis costa 3, Intercosta. intercosta berapa? 3. Costa 3. Mulai agak redup. Kalau kemarin di perkusi respiratori namanya apa? Respiratori. Bunyi normalnya. Resonans. Kalau di jantung, di kardiovaskuler, ICS 2, ICS 3 suaranya udah mulai redup. Bahasa Inggrisnya atau medisnya apa? Dullness. Jadi nanti di dokumentasi hasilnya jawabannya terdengar bunyi dullness. Kita bandingkan ya. ICS 2 agak nyaring sedikit karena dia masih ada rongga. Terus di sini sudah ada jantung. ICS 4. Bagian mananya saya bilang diketuk? Sini ya. Nanti belajar. Latihan. Sampai dengan ICS 5. Beda sama sebelah sini. Ya kan? Nyaring kan? Apa kalau ini namanya? Resonans ya, karena paru-paru kan banyak rongga, banyak udara. Kalau jantung itu organnya penuh ada darah kan? Gitu. Jadi tadi namanya apa kalau perkusi? Dullness. Normalnya adalah dullness. Oke. Dari ICS 2 sampai dengan 5. ICS 5 itu adalah batas
jantung. Oke, sampai sini paham? Kecepatan nggak? Yang belakang? Ada yang mau ditanyain sampai sini, sampai perkusi? Cukup jelas? Cukup jelas ya? Sampai dengan perkusi. Kalau mau bandingin boleh antara ICS 2 kiri, ICS 2 kanan. Kalau mau bandingin ICS 3 kiri dan kanan pasti suaranya beda. Yang ini lebih nyaring tadi kan? Yang ini beda. Tuh, karena ada organ jantung. Terus kita ke auskultasi. Bunyi normal auskultasi di paru-paru kemarin apa? Ada 3. Iya bro. Kalian kita remind. Bron. Kita remind yang kemarin, pelajaran kemarin. Kalau auskultasi di bagian sistem respiratori, normalnya bunyinya ada 3. Yang pertama, bronkial. Yang kedua, yang ketiga, Vesikuler. vesikuler. Kalau pada sistem kardiovaskuler, bunyinya loop-dub, atau kita sebutnya loop-dub itu S1, S2. dan dub itu S2. Ya. Kalau S1 itu pembukaan, kalau S2 itu penutupan. Ya, yang kita auskultasi bagian mana? Ini jangan lupa di polsek. Harusnya saya pakai handphone ya. Tadi mau nunjukin yang perkusi aja. Ya, seharusnya pakainya yang ini sebenarnya bel. Ini namanya bel. Ini namanya diafragma. Ini bel, ini diafragma. Biasanya dokter-dokter jantung tuh beda ininya ya. Stetoskopnya biasanya yang bagus, yang Littmann ya. Dia kedengaran banget. Gitu. Yang kita auskultasi di bagian mana aja di situ? Right 2, ICS 2 kanan. ICS 2 Kanan. Ini ada katup apa? Aorta. Katup aorta. Oke, ICS 2 kanan. ICS 2 kiri ada apa? Katup pulmonal. Loop dub ya suaranya ya. Katup pulmonal. Terus kita ke ICS berapa di situ? Di ICS 4. ICS 4. Di prosedur ICS ICS 4 kiri. di prosedur sorry. Di sini. ICS 3 kiri. ICS 3 kiri untuk mendengar katup putri mitral di bawah. Ya kan? Didengarin sebelah situ. Terus di sini apex atau ICS katup mitral. 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 Biasanya detakannya itu yang paling kencang di sebelah Kiri. ICS 5 ICS atau 5 bagian apex. apex.
udah. Kita harus tahu dulu tuh yang tadi ya, katup-katup empat katup tadi ya. Yang terakhir kita bandingkan antara apex dan karotis. nadi karotis. Didengarkan frekuensinya berapa yang di apex, yang di nadi karotis berapa. Biasanya harusnya yang lebih kencang tetap di sebelah sini dibandingkan yang ini, karena ini kan udah jauh dari jantung. Oke, nadi karotis ini bagian apex. Sudah selesai. Lebih mudah bukan daripada respiratory? Iya, wah.